وصحبه وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد صل على سلام datang على سيدنا اللهم صل وسلم وعلى آل سيدنا صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صل وسلم Waalaikumsalam. Masya Allah, mudahan sembuh insya Allah. Waswatun, Masya Allah, mudahan sehat. Waalaikumsalam Rimbang. Masya Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, syukran Muhammad, Masya Allah Muhammad, mukran Rembang, makasih. Itu kada nyaman benar hati ulun, apa ya? Sakit tuh nyaman. Zizi, Masya Allah, terima kasih Zizi, Masya Allah. Yan, Masya Allah. Zizi, Masya Allah. Masya Allah. Mujibur Rahman, terima kasih Jenny Katana Jimny Katana, Masya Allah. Terima kasih Jimny Katana. Masya Allah. Semoga sehat sebertaan. Masya Allah, tabarakallah. Ya Nabi, salam alaika. Terima kasih Lentera, Masya Allah. Amin Jazi, terima kasih. Marliana, terima kasih. Mami Siwa Saiwa, terima kasih. Waalaikumsalam. Liokom, waalaikumsalam. Di Lamandau, Kalimantan Tengah, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Masya Allah, bingsan. Masya Allah. Terdolah. Amin, doanya terima kasih. Lentera, Masya Allah, Lentera. Masya Allah. Hujan kan. Nama saya Muhammad Nur. Lihat di pitinya ada. Ini. Tagatuk binian yang belum balik batalkah guru, minta rela ulun. Inggih, mucai. Bibinian itu kalau dia umurnya di bawah 6 tahun itu kada batal, yang bukan muhrim.
kada batal, tapi dengan syarat tidak dengan syahwat. Tetapi kalau dengan syahwat tetap batal. Artinya kan kalau dia 6 tahun ke bawah itu memayis namanya, memayis itu. Nah itu tersentuh bibinian yang memayis yang itu, artinya yang dia bisa membedakan baik dan buruk atau basubaira makan sendiri, itu namanya memayis namanya. Belum balik lagi, batalkah wudunya? Nah di dalam kitab itu disebutkan di bawah 6 tahun itu tidak batal, dengan syarat bahwasanya tidak dengan syahwat. Tetapi kalau menyentuhnya dengan syahwat tetap hukumnya batal. Mucailah jauh gurah lolun di Kabupaten Banjar salam haja buat pian engge. Menjapai binian batal lah guru. Menjapainya kayak apa dulu pembebal? Menjapainya itu kalau dia belapik dengan kain itu kada batal. Kalau dia telapik atau menjapainya di gigi atau menjapainya di rambut atau menjapainya di kuku saja kada tersentuh kulit, maka kada batal. Jadi ada juga kita itu menyentuh bibinian itu kada batal, menyentuhnya itu di rambutnya, di kukunya ataupun di giginya. Itu kada membatalkan akan wudu kita. Enggak. Menjapainya guru kada berwudu aja, itu kada perlu dikisahkan apanya yang dibatalkan. Atau belapik menjapainya, belapik telapik kada batal. Artinya yang batal itu adalah kulit sama kulit, itu yang membatalkan. Itu apa maksudnya? Titik-titik itu kan disebutakan arwah nama-namanya, nama kita, nama-nama siapa yang mau dihadiahi. Enggak. Nama di situ kan, nama-nama misalnya nama guru kita atau nama orang tua kita. Di situ kan ada untuk orang banyak, ada untuk sendiri. Enggak. Guru izin tanya kayak apa supaya bisa selalu menerapkan sifat syukur. Bersyukur Bang, sudah nikmat syukur itu ridha dengan apa yang diberikan Allah Ta'ala, itu syukur tuh, ridha. Bila ridha dengan apa yang diberikan Allah Ta'ala itu syukur tuh, nggih masuknya. Assalamualaikum guru, hendak batakun guru inggih abi. Makasih guru inggih, sama-sama mocai. Nggih. Sama itu binian lah, lakian sama itu mocai. Masya Allah. Waalaikumsalam ukhti. Gimana caranya nikah jika enggak pernah pacaran sama megang prem? Apa tuh? Megang pram. Apa tuh kada mengerti lon. Assalamualaikum guru, mau tanya gimana caranya nikah jika enggak pernah pacaran sama enggak pernah megang pram, apa itulah. Kalau nikah itu kan kalau di Islam kan ada istilah pacaran namanya ta'aruf biasanya itu, enggih. Ta'aruf. Kisahkan pang hari ke-8 buruk apa itu? Kada mengerti ulun pembakar. Enggih. Pian tinggal di mana? Di Lamandau. Salam guru, bujurkah kawin sepupu sekali melahirkan juriat kada bagus? Kalau inya gennya sama-sama bapak biasanya kada bagus. Sama-sama bapak, misalnya bapak perempuannya itu adalah saudara bapak pian. Nah itu biasanya gennya kada bagus, bisa cacat biasanya. Kebanyakannya cacat, entah cacatnya seperti apa, pokoknya macam-macam cacatnya. Hingga bisa lumpuh, bisa hidrosipalus, macam-macam biasanya tuh. Hingga ulun sudah menemui itu. Idin Sugih. Ulun malam tadi mencoba apa yang pian sampaikan malam tadi yang menapas itu guru sambil menyebut amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Hingga tiga memegang lakian, tidak memegang gak pernah maksudnya. Oh itu kah? Bagus. Iya. Bin Safa, Masya Allah. Apakah hukum nikah batin guru? Kan tidak ada dalam syariat, bagaimana menurut pian? Iya, jabrik. Nikah batin itu kan cuma tafaulan saja. Tafaulan karena dua kalimat syahadah itu tidak pernah terpisah. Makanya orang menikah batin itu mengucap dua kalimat syahadah tafaulan saja daripada kalimat itu yang tidak pernah terpisah. Seperti itu maksudnya. Tapi belum mengerti ta'aruf guru. Wah, bagus tuh aja jahe.
Ta'aruf itu artinya memperkenalkan tamu biasa sama-sama keluarga, itu berta'aruf. Ta'aruf namanya itu, memperkenalkan ini si anu itulah ta'aruf namanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, anca sehat selalu guru, keluarga guru. Kalam itu apa guru? Apakah makhluk? Kalam itu kalau bahasa Arab adalah perkataan, namanya kalam namanya. Kalam itu yang mana garang. Pian menulis itu dua. Kalau kalam itulah, kalau dia kap kecil itu namanya perkataan. Tapi kalau kap besar, lam. Kalam itu artinya pulpin namanya. Jadi pian yang mana yang pian ambil? Kalam kah atau kalam kah? Dua buting itu. Ada perbedaannya. Kalau bahasa Arab dibahasakan Indonesia lalu susah kita mengetahuinya. Dari ujung rambut sampai bawah semua itu nur kayak apa? Pas ulun coba apa yang pian sampaikan, kata bapak itu lihatnya di piti ulun cara merasamkan Nur Muhammad itu ada aja, lihat ya itu yang di piti ulun bagaimana cara merasamkan Nur Muhammad, cara mengamalkan Nur Muhammad itu coba aja itu. Maksudnya bukan dicoba, bagusnya nanti pian berguru dengan sebenar-benarnya merasakan itulah, karena bukan sekedar yang ulun sampaikan itu bahagian daripada kita mengamalkannya. Nanti banyak lagi amaliyah-amaliyahnya itu, cara merasamkannya itu. Karena bukan satu saja cara merasamkan Nur Muhammad atau mentauhidkan afal, mentauhidkan sifat itu bukan satu saja caranya, bermacam-macam caranya. Kalau misalkan kada sengaja tagatuk pas lagi pakai mungkana, apa itu membatalkan wudu? Sengaja dan tidak sengaja itu kalau tagatuk lalakian, kulit sama kulit tetap hukumnya batal. Kalau kulit sama kulit tetap hukumnya batal. Sengaja tidak sengaja tetap hukumnya batal, kecuali imam lain. Kalau Imam Syafi'i tetap batal. Amin ya rabbal alamin. Paman Bakso, ulun nangis kalau ulun mau umpati jarpian malam tadi itu kenapa guru? Memang kayak itu, kalau dia rasap itu menangis bisa, tertawa bisa, nyaman bisa, senang bisa. Nanti abi itu tergantung rasapnya. Kalau dia kita mesranya di awal menangis, nanti pian menangis terus tuh bilanya sudah mesra. Jadi awalnya itu apa asalnya? Ada orang yang keluar keringat, ada yang merasa kuning, macam-macam nanti awalnya mesra. Jadi kalau kita awalnya mesra berzikir itu adalah kita itu menangis, ya menangis. Biasanya diberikan, biasanya itu ada juga yang senang nanti diberikan semuanya, caranya itu nanti semua waktu mesra itu nanti ada diberikan oleh Allah Ta'ala. Itu membuktikan rasam namanya, rasap mesra namanya seperti itu. Ada menangis, itu namanya mesra namanya. Kalau kita berpanir mutauhid lalu kita keluar air mata atau menangis, atau kita itu misalnya keluar keringat atau merasa hilang, merasa terangkat, itu adalah bahagian-bahagian daripada mesranya yang kita zikirkan, atau mesranya, atau bisa juga dalam keadaan panaknya cirinya seperti itu. Macam-macam nanti pian akan menemui nanti semuanya. Waktu kita dalam kesadaran kenapa jadi menangis, terima kasih guru. Ya ulun jelaskan tadi seperti itu. Nah, itulah menangisnya seperti itu. Guru, adakah amalan biar orang cepat bayar hutang? Doakan orang lah tukang tambal panci masalah ini. Makasih kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa hukumnya mata kita talihat binian kada bajibab guru, sedangkan itu aurat, tapi kada mungkin kada menghindar. Kalau kita melihatnya sekali itu dimaafkan aja, kada sengaja itu dimaafkan aja di dalam hukum fikih. Tapi mau melihat benar pian naon orangnya itu baru berdosa. Secara hukum fikih seperti itu. Lidiana angah handak batakon enggeh ulun umpat akikah yang orang batujuh pas kina tapi anak ulun yang akikah enggeh masalah. Boleh aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dalam dunia akhirat, amin. Culum, masya Allah. Bodriksin, masya Allah. Murabi, masya Allah. Masya Allah. Sihatlah murabilah. Anak umpat pian lip kayak apa ini? Kapan ini? Ini masalah. Bodriksin, sana. Idin Sugih, terima kasih. Di Lamandau pondoknya.
Assalamualaikum. Banjarbaru Hamidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Murabi, masyaallah Budriksin, terima kasih. Masyaallah Budriksin sanak. Masyaallah hadir, masyaallah. Terima kasih. Masyaallah Bu Hantian ini masyaallah. Mudah-mudahan ditambahkan rezekinya, diluaskan rezekinya Muhammad. Puasa tapi banyak guring kada apa-apa lah guru. Kada apa-apa, makruh aja hukumnya. Nggih. Murabi rancak lep nggih Budriksin. Masyaallah, syukran, terima kasih, masyaallah. Makasih dan sana. Di Lamandau pondoknya. Nggih. Masyaallah, barakallah. Masyaallah, mudahan kabul hajat pian seberataan lah. Hingga hajat ulun kabul juga. Masyaallah, tabarakallah. Ulun guroi insyaallah semoga mutasi kerja. Suami ulun lekas keluar. Inggih mudah-mudahan apa nampian hajatkan kabul. Oh nangabulek inggih. Iya. Kada nyaman umpat pian pas mau urut itu nah bepandiran wan orang ulun lihat jadi ulun hendak masuk kada nyaman murabi nggih amun pian lagi asik kan kada nyaman ulun umpat nggih sambil bersandar ulun lah. Ini guruan mudahan bertambah pulang amin. Masalah nggak ada apa-apa. Apa zikirnya supaya hajat lakas kabul? Sebenarnya zikir itu apa aja lah sebenarnya. Zikir itu apa aja. Yang dipandang itu adalah hati kita ini nah. Hati kita ini biar zikirnya itu bagus tetapi hati kita ini kadang-kadang sama sekali berharap merasa fakir di hadapan Allah Ta'ala tuh lambat juga kabul. Biar doanya harat, doa kasah dibaca, doa ini kanjul aras dibaca, tetapi hatinya kada hadir. Sebenarnya kita itu berdoa itu walaupun baca salawat sekali atau 2 kali, 3 kali, tetapi dengan hati yang hadir dan khudu dan tawadu, nah itu cepat dikabulkan. Dalam artian kita merasa fakir di waktu berdoa. Karena doa itu satu ibadah, yang kedua menyatakan Allah Ta'ala itu bersifat rububiyah dan menyatakan bahwasanya kita itu bersifat ubudiyah. Jadi Allah Ta'ala itu ada sifat rububiyah, sifat kekuasaan Allah Ta'ala yang kita waktu berdoa itu kita harus merasakan sifat rububiyah Allah Ta'ala. Hanya sifat benar-benar Allah Ta'ala itu maha kuasa, menguasai segalanya. Dan kita waktu berdoa itu merasa bahwasanya kita itu adalah bersifat ubudiyah, bersifat benar-benar kehambaan. Nah, itu cepat dikabulkan. Tidak ada doa-doa yang lain selain daripada kita itu merasa diri kita itu tawadhu, rendah di hadapan Allah Ta'ala, itu cepat tuh doanya. Kada usah yang macam-macam doa itu. Ini sebenarnya kalau tahu rahasianya. Masalah bertambah bini. Masalah. Ulun gin di bawah aja nah bisa gurai murabi sibuk sidin sebagai pengayom engge kad jangan diawur-awur sidin. Satu bonus 2 wah masalah. Bertambah pulang ya. Masalah. Negara Khalidin Muning Masya Allah ikut nuntut Masya Allah ini tawadu buhan pian ini Masya Allah tabarakallah. Al-Adil hanyar hadir nah sibuk urusan negara. Jadi pembakal sama kawan ini. Guru apa amalannya supaya laris dagangannya? Nah inilah pelaris itu apa ada pada kita ada apa namanya jual murah. Suara pian serak karena pulau kagero enggih lagi ada hidung bekasan nih panas dalam semalam. Ahmad Mulyadi mendengarkan Masya Allah.
Ulun doakan yang hendak bebini lagi mudahan kawa bebini. Amin amin. Oh, ada yang tukang doakan. Kapuas hadir minta izin. Waalaikumsalam. Acil soto gibos ingatakan. Garing kapiang kada garing. Mudahan ampelah garing yang doakan. Selismaan jan. Amin ya ra. Anak banar berarti. Pina lakas maamin akan. Ada juga kelapahan kebanyakan kalau salah minta rida buhan pian seberataan. Salam dari kalua. Bila orang kalua ini datang, lalu kita berpandir bahasa kalua. Guru doakan dulu mudahan lulus PNS tahun ini, mudahan pian lulus. Nggih cicak. Cicak maaf minta penyanyi ngaran pian cicak lah. Tulisannya kayak itu. Amin ya Allah, mudahan soto Acil laris manis. Nggih. Terima kasih doanya Acil soto. Waalaikumsalam umpat nimbrong guru minta redho. Nggih sama-sama Nurlian. Apa artinya lah Nurlian itulah. Makan nasi lauk jaring, lawan jua sayur tanding. Kayak pak awak kada manggaring, tiap hari mangganang si ading. Waduh, harat juga orang kaluane panton rupanya. Nggih. Tapi kada kaito panton orang kaluane. Makan nasi awak jaring. Lawan jua sayur tanding. Kayak pak awak kada gereng, tiap hari mangganang ading. Mantap ya. Assalamualaikum guru pegawai nggih pusara. Salah. Terima kasih merabi buah. Abung ngasulun batu pilah. Pah. Harat ulun batu pi itu. Bagus itu merabi tupi bah bisa menukar kena tu. Nggih. Salam lewat Tambak Sarinah, Bani pembakal utuh bagus-bagus. Nah, alhamdulillah ada harapan tu. Salam dari Bang Jai Kelandan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa barik alaih. Tanjung membahayakan. Tanjung membahayakan. Isuk digib kopiah gura. Inggih insyaallah. Murabi memberi tupi bagus ulun pakai tupi tadi. Inggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hajah Nursihan. Nah, Hajah Nursihan nenek. Siapa sih di Nena Nursihan? Calon pembakal kah Haji Nursihan ini? Salam dari Kuin guru, minta rela, minta maaf. Enggak pusara, terima kasih. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Apa ini? Oh Palangkaraya enggih. Kana dololah. Ingat-ingat kada ingat ulun Haji Nursihan ini. Inggih kawan ulun gak semalam lah. Waalaikumsalam warahmatullah. Salam orang Amuntai. Nah, orang Amuntai ya. Guru pian di mananya nah? Inggih ulun di Lamandau. Bawa mau unjun guru sekira lakas ampe kena ulun bunjun. Hendak ulun bunjun nah. Unjun di kulamnya bang. Nggih, lawas kada ke kulam nah. Kena ulun lep di kulam sambil bunjun. Nggih. Bunjun pupuyo. Nggih, banyak orang melapas iwak. Nggih. Mudah-mudahan. Kada juga pilek biasa aja loh. Nggih. Guru empat batakon. Enggih, guru kalau belajar membaca Al-Qur'an atau umpat belajar membaca syair atau kasidah burdah. Napa itu abi? Enggih sambungannya kadada. Sambungannya ora ono. Adabnya harus kayak apa guru sebelum belajar, niatnya kayak apa ya? Bagusnya kalau membaca Quran itu kan baudu, itu pasti sudah baudu karena pahalanya baudu berbeda membaca Al-Quran.
Kalau membaca salawat bagus ya, baudu bagus, baudu kita membaca salawat itu. Terima kasih Murabi. Ingin bau itu membaca salawat itu baudu dan bertawajuh, benar-benar hati menghadap. Artinya niatnya itu adalah memuji Rasulullah dulu. Memuji Rasulullah kalau kita membaca salawat itu niatnya memuji Rasulullah nanti. Mondok gratis apa maksudnya? Ya gratis itu maksudnya mondoknya memang gratis, tempat ulun gratis mondok. Mondok makan, kitab memang gratis saja, belajar gratis saja. Maksudnya semuanya gratis, tidak dipungut biaya. Fadli Ansyah, masalah hadir lah, masalah. Doakan ulun guru mudahan tanah di gawian ulun hanyar bagawi, guru mohon doanya minta rela inggih. Tahan di gawian ulun inggih amin, mudahan pian betah, mudahan gawian pian berkah opiklah. Syaratnya apa guru? Syaratnya umurnya di bawah 20 tahun sesudah tamat SD. Itu syaratnya mondok nggih. Syaratnya 20 tahun ke bawah. 20 tahun ke bawah. Kayak apa pian memikirkan keperluan sehari-hari santri. Jangankan mikirkan santri, mikirkan ulun kada memikirkan. Ini terus terang ulun mikirkan ulunnya ulun kada memikirkan kayak apa isok kada tahu ulun. Kada tahu ulun. Kayak itu orang sudah keadaannya. Ulun dia kada ulun pikirkan apalagi mikirkan santri. Maksudnya dia makan aja. Ada makan kalau ya makan kayak itu bang sudah. Apa ya yang dipikirkan? Ujar Allah Ta'ala wa ma min dabatin fil ardi illa Allahu rizquha. Sudah ada rezekinya mungkinlah. Ada rezekinya melalui kita, ada Allah alam. Memang seperti itu dah. Jangan kita memikirkannya. Guru doakan ulun tanggal 13 Oktober ulun nikah. Amin. Masya Allah. Nah Murabi kawin orang. Kita mah kisah kawin ini yang sudah kawin. Hadir ulun doakan guru. Ulun selalu tetap gabung guru. Kota Baru Haryana Enggi Kota Baru adem benar-benar Masya Allah. Guru orang meminta lihat akan kehilangan biar terlihat bolehlah kita kada bapadah semuanya guru. Bul itu kada boleh, yang aib kada boleh. Biar lihat akan ingin dipadahkan kada boleh. Hingga yang keadaan tahu Allah alam tuh tergantung kita aja itu. Hingga cuma punya sesuatu nangano kada boleh dipadahkan. Yang memudaratakan. Bolehlah haid membaca Fatihah, Yasin, Waqiah dan muluk di grup Yasin kada boleh. Acilah amici candi. Orang yang haid itu tidak boleh menyentuh Quran, membaca Quran, membawa Quran kada boleh. Orang yang haid bersedap-sedap antara pusat dan lutut, masuk masjid, berdiam di dalam masjid, kada boleh. Itulah di antaranya orang yang haid puasa, sembahyang, tawaf itu kada boleh orang yang haid. Jadi kalau hanya hendak membaca dalam hati bolehlah. Kalau di dalam hati boleh aja. Dalam hati jangan dikeluarkan. Kalau dikeluarkan hukumnya adalah haram. Dizahirkan misalnya alhamdulillahirabbil alamin. Walau harfin, walaupun satu huruf tetap hukumnya haram kalau itu adalah niatnya Quran. Nah, tapi bolehlah orang haid itu membaca bismillah, boleh niatnya tabaruk, bukan membaca Quran. Bolehlah membaca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban, boleh. Bolehlah membaca innalillahi wa inna ilaihi rajiun ketika kena musibah, boleh. Kenapa? Niatnya adalah tabaruk saja. Bukan niat membaca Quran. Tapi kalau membaca surah Fatihah niatnya tabaruk, membaca Waqiah niat tabaruk itu tidak boleh. Itu artinya yang karena musibah, ketika bersyukur, ketika memulai pekerjaan itu yang boleh di niat tabaruk. Nah, guru kisahkan pahala dan kebaikan nikah. Banyak itu. Pokoknya orang nikah itu perempuannya itu setiap dia nikah itu setiap sesuatu yang dikerjakannya untuk laki-laki itu jadi pahala dan banyak pahalanya, dan setiap laki-laki yang bekerja keluar itu jadi pahala setiap langkahnya. Nah, itulah
Seperti itulah. Jadi banyak fadilahnya lah orang nikah itulah si fadilah, masya Allah. Masya Allah. Aja Nursihan, Nursihat ada ngaran ulang lah, Nursihan adalah yang Enggak. Masya Allah. Terima kasihlah yang beri ulun gibna. Terima kasih banyak nah. Masya Allah murabbi dan sihat pian, panjang umur sihat badan seberataan. Ini kabul hajat pian. Hendak 2. Masya Allah. Berapa menit sudah nah ulun? Masya Allah. Malam ini majelis jadi itu banyak bibinian bemasak. Wah malam ini nyaman iwak pais. Memasaki iwak pais agan jamaah. Guru doakan talinga ulun mengguru napa tambahnya lah, makasih guru nah kada ingat ulun lah hajatilah hajah util raja singgang guru musim pilkada nih bingung memilih pimpinan nang baik nang kayak apa. Masya Allah. Pemimpin yang baik lah. Sama ya dengan ulun juga. Ulun kada keluar yang kawanan seberataan nang jadi pimpinan kayak apa, jadi calon. Di Lamandau pendapat pian masalah Kiai Imad guru kada membahas ulun. Hingga Kiai Imad biar aja dengan keyakinannya, dengan apanya wallahu alam kita kada membahas itulah, kada membahas kiai yang masalah nasab kah, imad kah, mimpi kah, kada tahu kita. Hingga yang bukan ahli berdiam aja. Waalaikumsalam. Durah manfukat, masya Allah. Hukumnya ketika seseorang mengucap ijab kabul tapi tertinggal bintinya. Tertinggal bintinya kada apa-apa, yang penting orangnya ada, walinya ada di situ, kada apa-apa. Enggih. Artinya kalau kita ijab kabul, yang namanya itu ada aja, walinya ada di situ kada apa-apa. Bintinya kada disebutkan kada apa-apa. Enggih. Nah itu. Yang menjadi masalah itu salah 2 ngaran perempuan itu misalnya sama namanya, nah itu baru bermasalah. Kalau dia satu walinya ada di situ kada apa-apa, tidak disebutkan bintinya. Nah contoh seperti orang nikah misalnya lah kabil tu nikahaha wa tajwijah aja, itu bahkan namanya tidak disebutkan, kabil tu nikahaha wa tajwijah aja, tidak disebutkan namanya, boleh aja. Orangnya nyata yang ada di situ. Nah itu. Kalau lagi haid jarah bolehlah guru, tapi bagaimana aja di luar makam. Hingga Ibnu Ali. Kalau kita jarah itu kalau makamnya tidak di masjid boleh aja masuk, kada apa-apa. Misalnya kubah. Orang yang haid itu boleh aja masuk ke kubah. Misalnya lah ke tempat khalwat, boleh aja masuk ke kubah itu. Karena kubah itu bukan masjid, yang tidak boleh itu di masjid yang tidak boleh. Kalau jarah misalnya bukan di masjid tempatnya. Kalau di masjid seperti misalnya kayak Hali Bangkalan itu di masjid. Kalau Kelampayan kan kada masjid. Misalnya itu bukan masjid. Nah, karena dibolehkan aja orang yang haid itu masuk ke ribat, misalnya tempat sembahyang Id, tempat sembahyang Idul Fitri, tetapi bukan masjid. Nah, itu boleh jadi yang masuk, tidak diharamkan. Bebacaannya yang kada boleh. Enggi pada sah ini timbul keluar. Tapi bagaimana itulah bian kena ke Pangkalambun kah guru pas Maulid Nabi di Waladul Amin. Insyaallah nanti malam Kamis lah, insyaallah nanti ke Pangkalambun. Insyaallah. Guru pondok mana tuh yang gratis? Pondok ulun gratis. Inggih. Terima kasih inggih sama-sama Muhammad Jaini A. Bian masyaallah.
Nggih. Ampun maaf batakun guru, kayak apa hukumnya anak yang muslim minta batahlil untuk kuitannya yang non muslim? Kada sampai haram hukumnya. Nggih, kada sampai hukumnya. Mendoakannya itu lah mendapat rahmat. Itu kada boleh haram hukumnya, mendoakannya dapat rahmat karena sudah dinyatakan tidak mendapatkan rahmat. Nggih. Orang nang non muslim itu. Lalu bagaimana caranya? Berbuat baik saja dia, kada usah betahlilan, kada usah. Kuitannya non muslim, berbuat baik dianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gasan ulun biar kawa bulan baulah rumah guru ay. Guru minta amalan gasan ulun biar amalan bisa rumah itu amaliakan inilah Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairum munzilin. 3 kali baca kalau keluar rumah atau masuk rumah. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairum munzilin. Insya Allah sebelum setahun itu bisa dapat rumah. Insya Allah itu bacaannya lah. Ulun itu dapat ijazah juga lah. Ulun sudah mengamalkannya itu. Mengamalkannya kalau kada dibari orang bisa baulah surang. Itu ada juga ulun bari. Mudah-mudahan pian kayak itu juga lah. Amun ada waktu ingin pergi kena di Pangkalambon. Oh ya guru, di mana itu ada pondok gratis tempat ulun. Wassalamualaikum guru, hana batakun apa hukumnya menukari rumah lelangan bank? Kalau rumah bilangan bank itu sudah dikuasai bank sesuai dengan perjanjian daripada orang nang tahutang itu, maka kada apa-apa karena itu dengan persetujuan yang punya rumah sebenarnya. Lelang karena jatuh timpu daripada penjual daripada pembayaran hutangnya itu boleh aja karena itu kesepakatan bank dengan yang punya rumah sehingga dilelang. Tidak ada apa-apa. Di surah Al-Mu'min kalau kada salah lah itu surah Al-Mu'min di pertengahan kalau tidak salah. Entah itulah ya pokoknya surah Al-Mu'min kalau tidak salah. Terima kasih guru jazakallahu khair. Aja guru pamit aja Nursihan timbul pamit ya. Guru mana lebih utama ikut bawiritan atau sembahyang ba'diyah? Bawiritan dulu bagus. Wiritan itu kan kada mesti panjang. Wirid pendek ada, habis itu baru sembahyang apa namanya ba'diyah. Karena bawiritan itu disuruh sesudah kita sembahyang itu bawiritan. Paling tidak kita membaca ayat kursi atau Fatihah 4 atau membaca subhanallah atau membaca alhamdulillah atau membaca Allahu Akbar 33 kali. Itu disunatakan oleh Nabi, disuruh membaca ayat kursi sesudah sembahyang. Itu sudah termasuk wiritan namanya. Habis itu baru sembahyang sunnah. Janganlah. Amin. Umpat menyalin juga gurulah amalan supaya cepat baisi rumah tadi inggih kada bapak. Itu pian cari aja kalau tidak salah di surah Al-Mu'min namanya itulah di bawah hendakannya Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairum munzilin itu sudah terbukti sudah baca itulah. Niat lawan perbuatan lebih tinggi mana derajatnya? Niatul mukmin khairum min amalih ya seperti itulah. Dan perbuatan niat itu pasti diterima. Kalau perbuatan belum tentu diterima, tetapi perbuatan itu tanpa niat kada sah. Jadi kalau orang berniat baik itu diterima, ditulis 1 dah. Tapi kalau orang berbuat baik tanpa berniat itu belum tentu diterima. Karena nih amaliyah itu kadang-kadang dicampuri oleh riya, takabur. Nah itu macam-macam. Jadi niat itu lebih bagus. Tapi jangan juga berniat terus. Ya, boleh juga berniat terus kada digawi. Nah, niat artinya niatul mukmin khairum min amalih. Ya ada hadis salah. Nah, terima kasih guru. Ulun pang lagi sakit mungkin lah. Putri Saranjana guru kayak apa kita mengislamakan orang yang sudah meninggal lah. Kadang kawa orang yang meninggal diislamakan. Kayak apa kita mengislamakan orang yang sudah meninggal. Oh sudah meninggal itu sudah kada bisa lagi diapa-apai. Yang Islam itu orang yang masih baru meninggal yang Ponpes daerah mana Ustaz? Gaya daerah Waalaikumsalam. Daerah Lamandau, Kalimantan Tengah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jainuddin ijab kabul di dalam jual beli online bagaimana caranya Jainuddin? Ya. Nah, ijab kabul di dalam jual beli online itu kan ada kita di situ. Ada klik beli ya. Nah, itu sudah termasuk jual beli itu belinya itu nah. Sudah termasuk jual beli itu sudah kita membeli namanya. Nggih.
Atau pian bisa mengirimkan pesan, misalnya saya beli itu. Karena itu sama dengan jual beli salam namanya. Artinya memesan barang sesuai dengan ketentuan yang kita pesan, lalu kita itu mengklik beli. Itu berarti kita sudah berakad namanya. Yang kedua, walaupun tidak ada seperti itu, asalkan pesanannya sama dan kita sama-sama ridha, maka hukumnya sah jual belinya, sudah. Seperti itu. Karena jual beli itu pada akhirnya, pada kenyataannya adalah sama-sama ridho namanya. Abah kinah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah kinah, ulun minta jua gurulah kabil tu ambil sama-sama haji abu. Guru minta amalan pelindung diri, terima kasih, baca hijib. Kalau tidak baca hijib, baca Fatihah 4 saja atau baca ayat kursi saja. Ini kalau yang bagus itu baca laqad ja'akum tanpa napas kalau hendak pelindung diri. Tanpa napas, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha, terus sampai akhir. Itu tanpa napas itu bagus membaca untuk pelindung diri. Itu kalau hendak melindungi diri baca laqad ja'akum. Guru, amalan bagus apa? Amalan bagus tuh Ahmad Yani lah yang kita nyaman membacanya. Guru gampang batal guru sehingga ba'diyah ulun gawi badahulu hanya. Nah bagus. Ulun tadi hendak menyampaikan itu ulun hendak sampaikan, kan ada orang itu yang dibalak kan cepat pembatal. Jadi cepat bewiritan dulu, bawa sembahyang ba'diyah dulu hanyar bewiritan. Betul itu. Mantap itu Hasim. Ulun tadi hendak menyampaikan itu dah. Izin mengamalkan yang kabil tu insyaallah. Didin Muhammad Zaini, waalaikumsalam. Salat subuh di bandara bolehkah wiridnya pendek guru? Wiritan itu kada wajib hukumnya, sunnah. Wiritan itu mau pendek mau panjang boleh, cuma makruh kita meninggalkan bewiritan. Mau panjang mau pendek terserah, karena sunnah habis sembahyang itu bewiritan, paling tidak mengucap istighfar 3 kali. Enggih lah. Guru bolehlah minta banyu lawan orang Islam, tapi lain orang alim. Ayat Quran juga guru banyu lawan orang Islam tapi lain kada apa-apa. Kadang-kadang kabul doa itu bukan di orang alim lah. Pian harus mengerti. Kadang-kadang fadilah itu orang alim itu kadang-kadang kada kabul doanya. Hingga kadang-kadang orang biasa itu kabul doanya. Di mana letaknya Allah Ta'ala mengabulkannya itu? Ya di hatinya. Di hatinya itu bersih apa tidaknya di waktu dia berdoa. Seperti itulah tawadhu'nya, khudu'nya, rendahnya, merasa rendahnya di waktu berdoanya. Kadang orang alim ini merasa dia alim, asal tiup aja kabul. Timbul sifat takabur ada padanya kada mau kabul. Seperti itu. Nah, yang kedua Allah Ta'ala itu menampakkan sifat jabarnya Allah Ta'ala. Artinya tidak semua wali itu dikabulkan Allah Ta'ala doanya kada. Walaupun dia wali, walaupun dia kutub, kadang kada dikabulkan Allah Ta'ala doa. Kenapa? Menunjukkan kepada itu si wali tadi bahwasanya Allah Ta'ala itu maha kuasa. Walaupun orang dekat dengan Allah Ta'ala bisa aja kada dikabulkan. Tetapi orang yang dekat dengan Allah Ta'ala itu biasa kalau kada dikabulkan dia senang. Kenapa jadi senang? Karena dia benar-benar merasa sifat kehambaannya timbul, sifat kepakirannya timbul. Itu beda dengan kita minta dengan wali. Minta dengan wali kada kabul, bah wali apa itu aja kada kabulnya. Nah ada si walinya tuh senangnya kalau kada kabul. Kenapa? Karena disitulah nampak sifat kehambaannya. Nah seperti itu. Jadi dari mulut siapa aja bisa aja doa itu kabul. Hingga dari mulut kadang mesti dengan orang alim. Cuma kita itu disuruh kalau kita itu habis berwiritan, habis beramaliyah, hendaklah berdoa. Kenapa? Karena berkat kita berwiritan itu kan masih ada nur namanya. Nur daripada kita berwiritan. Atau berkat daripada berwiritan, kita berdoa. Itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Itu. Jadi kalau kita kada susah-susah meminta banyu dengan orang habis berwiritan, tiup banyu seorang. Mudahan aku ampih. Inilah penyakit aku, tiup banyunya seorang habis kita berwiritan. Jangan nyaring menyambat, mudahan aku ni dapat bebini ya, tiup bajunya, dah kedengaran bini kelahian pian kena. Bila kita pas di jalan singgah ke masjid hendak salat tapi kawan kita kada umpat salat, apa itu? Ulun minta jua guru kabil tu raihane inggi sama-sama.
Guru 4 batakun kaya apa sekira hati nyaman di setiap masalah kawa menghilangkan jua minta rela. Pertama pian tuh kalau hendak tenanglah sesuatu yang bukan urusan kita itu jangan kita campuri. Yang bukan urusan kita, urusan orang, jangan kita memikirkannya. Yang kedua, kalau urusan kita jangan kita anggap berat. Kita ringan saja menganggapnya. Artinya sesuatu yang kada penting itu kada perlu kita memikirkannya. Kalau kada penting, kada usah kita memikirkannya berhemat-hemat kalau itu kada penting. Itulah. Nah, yang kedua belajar ikhlas, artinya belajar mengikhlaskan sesuatu. Ikhlas sesuatu itu maksudnya kalau kita kena musibah ya ikhlas mengerti bahwa sini cobaan ini datang dari Allah Ta'ala. Dan cobaan ini satu menghapus dosa kita, yang kedua mengangkat derajat kita. Seperti itu. Nah, ingat akan itu. Jadi keikhlasan itu seperti itu. Ridho dengan apa yang diberikan Allah Ta'ala. Entah itu baik ataupun buruk. Bilanya baik, bersyukur. Bilanya kada baik, anggap itu adalah yang menghapus dosa kita dan mengangkat derajat kita. Karena bila musibah itu dua kata Allah Ta'ala. Satu, nah itulah dalam hadis bahwasanya orang itu karena musibah itu satu menghapus dosa, dua yaitu mengangkat derajat di sisi Allah Ta'ala. Guru apakah para wali Allah Ta'ala itu kalau udah wafat masih hidup cuma berpindah alam seperti guru? Iya, kalau di situ kan seperti itu di manakibnya. Artinya wali itu cuma berpindah saja. Kabil tu guru nah amalan tadi ya gasan beulah rumah bila ulun kada ingat bisa aja kalau batakun lagi guru enggi kada bapak ente. Guru amalan bagus. Waalaikumsalam merian sah masalah. Berapa kali membacanya laqad ja'akum guru? Calon jenazah. Sekali aja membacanya tanpa napas. Cuma tanpa napas itu bagusnya pian bacanya dalam hati kalau pian hendak bagus dilipat lidah pian di atas nah. Dilipat tahan napas baca laqad ja'akum setiap habis sembahyang. Baca. Karena ada maunahnya tuh. Ini kada ulun padahkan ya. Nggih. Habis apa membacanya tadi guru? Kalau inya itu tentang amalan Rabi Anjil itu keluar rumah dan masuk rumah. Nggih, masuk rumah keluar rumah 3 kali. Amalan bisa cepat baminantu masalah Jainuddin. Kalau orang tuanya mendoakan saja. Kalau bibinian anaknya baca Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. 5 kalinya habis sembahyang cepat duduk dapat jodoh bibiniannya. Kalau lelakian baca ya wadud 129 kali pagi dan sore. Guru wajiblah guru kita menyuruh kawan yang kada salat padahal melihat aja kita salat. Singgah ke masjid ditakuni dulu lah al-fakir lah kalau dia itu benajis pakaiannya. Kalau kita melihatnya kawan kita menyuruh kebaikan itu bagus, kita suruh inya itu sembahyang karena meninggalkan sembahyang hukumnya munkar. Jadi kita tuh menyuruh inya tuh menegah daripada perbuatan munkarnya, yaitu mengingkari daripada perbuatan salatnya. Jadi kita lihati dulu pakaiannya apakah benajisnya atau apa jadinya kada sembahyang. Lakas batianan ujar guru ulun baca Rabbi habli minas salihin bagi perempuannya dipegang di perut baca 100 kali yaitu Rabbi habli minas salihin 100 kali di parutnya. Abah Akinah makasih 100 kali baca atau waktu sujud sembahyang laki pian amaliyahnya 100 kali sehari Rabbi habli minas salihin. Guru bagaimana kita supaya kada batahan di amalan supaya tidak terjebak dalam perjalanan, mohon maaf batakon ya hiburan benua. Nah, bagaimana supaya kita tidak bertahan di amalan? Jangan ingat akan fadilah itu amalan, niatakan bahwasanya takarub saja dengan amaliyah tadi itu. Jadi kalau kita beramaliyah jangan bertahan di amaliyah, dalam artian bertahan di amaliyah kita mengingatkan fadilahnya saja sehingga kita menunggu akan itu fadilahnya kapan fadilahnya ini sugih ya. Nah itu bertahan di amaliyah karena kita itu terpandang fadilahnya. Tetapi kalau terpandang orang yang memberi fadilah maka hilanglah amaliyah dan fadilahnya tadi. Nah itu kada bisa terjebak tuh ya, dalam perjalanan. Jadi kalau orang itu misalnya membaca Yasin atau Waqiah karena hendak sugih, nah itu terjebak itu karena dia niatnya itu adalah sugih. Jadi dia menunggu sugih membaca amaliyah tadi itu.
Jadi itu terjebak dia di situ. Jadi itu bertahan di situ terus. Nah, seandainya dia niatakan adalah takarub kepada Allah Ta'ala, dapat keduanya. Guru Tambak Sarinah hadir, Raihan Nur, Masya Allah. Waalaikumsalam. Hijib apa yang bagus guru? Pian baca dulu hijib itu yang bagus apa. Misalnya hijib Nawawi pian nyaman membaca, maka baca hijib Nawawi. Kalau pian misalnya hijib Nasar nyaman, baca hijib Nasar. Tetapi kalau di daerah itu misalnya banyak orang itu macam-macam ya gangguan macam-macam, baca hijib Sakran atau Ratibul Atas pian baca. Hingga misalnya daerah itu rawan, misalnya rawan pencurian atau rawan apa, itu bagusnya hijib Nasar pian baca. Lihat situasi daerah pian itu dan nyamannya pian baca hijib apa yang bagus. Kada bisa kita madakan hijib ini kada bisa dulu. Nah, daerahnya kalau bisa berguru dengan guru, Bang, guru biasanya tahu keadaan kita supaya cepat kaya, menabung 1 juta sehari. Abdal amalan supaya kaya aja. Waalaikumsalam, hijib apa yang nggih. Waalaikumsalam, Ibu Yuna Hamzah. Salam kenal dari Bekasi. Masya Allah. Aduh, Ibu Yuna Hamzah Bekasi. Bekasi apalah Bekasi itu apalah Jakarta lah. Didin ulun berdiam di Lamandau, Kalimantan Tengah. Nggih, sama-sama Padle, nggih. Guru, adakah amalan supaya anak Pak Asian menurut wan kita? Bacakan Alam Nasrah. Bacakan Alam Nasrah atau Inna Anzalna. Dialah bacakan Alam Nasrah 3 kali di dadanya atau di kepalanya ditiupakan, dan bagusnya dibacakan Inna Anzalna supaya dia terhindar daripada zina. Hadir Guru Nur Hayati. Masya Allah. Guru ampun maaf ulun, kayak Pak belajar ma'rifat tapi sembahyang yang kita belum sempurna. Kada apa-apa, kita belajar aja dulu. Belajar aja sambil menyempurnakan syariat. Walaupun secara hukumnya, secara runtunannya kita tuh sempurnakan dulu belajar syariat, habis itu belajar tauhid, hanya belajar ilmu ma'rifat. Tetapi sambil mengamalkan tidak apa-apa, sambil walaupun orang tidak tahu hukum, sambil belajar ilmu syariat, sambil belajar ilmu tauhid, sambil belajar ilmu ma'rifat, seperti itu. Tidak apa-apa, semuanya dulu di anunya. Kalaunya bagusnya kalau di pesantren kan berurutan. Belajar ilmu nahu dulu, belajar fikih dulu, habis itu belajar tauhid, hanya itu belajar ilmu tasawuf. Nah, seperti itu urutannya ada seperti itu. Nah, seandainya di kampung itu ada yang mengajarkan fikih, 4 belajar fikih. Nanti ada yang belajar ilmu tauhid, 4 belajar ilmu tauhid. Hanya belajar ilmu ma'rifat, ikut belajar ma'rifat dengan guru yang jelas sanad-sanad keilmuannya. Itu bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit guru leh Ahmad Mulyadi. Inggih, kebiasaan ulun bila hendak guring baudu tetapi bisa tagatuk lawan bini. Adakah guru caranya supaya kada batal? Amen. Terima kasih. Amen. Masya Allah. Amen. Kada batal kah? Kada batal menurutnya membuat taklid dengan Imam Malik. Imam Malik kan tersentuh istri kada batal. Tersentuh. Jadi baudunya sama, cuma digosok aja bedanya. Guru, amalan ibu hamil baca salawat banyak. Kalau biasa tuh amalannya ada Jazaul Alfa namanya. Lina Akbar lah. Salawat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani namanya Jazaul Alfa namanya. Kalau bagusnya membacanya ibu hamil itu Jazaul Alfa itu yang dibaca. Insyaallah. Guru, boleh jakah menjamak salat maghrib dan isya tapi pas jam 11-an kita sudah sampai ke rumah. Kalau sudah ke rumah sampai kada boleh lagi. Kalau di perjalanan boleh, atau sampai ke perjalanan boleh. Sampai di tujuan perjalanan, kalau sampai ke rumah kada boleh. Kalau sampai di tujuan perjalanan masih boleh, selama 3 hari boleh. Jangan menjamak dia. Kalau sampai ke rumah pas kada boleh. Jadi pian hanya menjamaknya itu di luar daripada kampung pian, sebelum sampai kampung pian. Itu di batas kampung, sebelum masuk batas kampung boleh pian menjamak. Tetapi kalau sudah masuk kampung, ada boleh lagi. Atau masuk ke rumah pian sudah, maginya kada boleh, batas kampungnya kada boleh. Jadi menjamak itu seperti inilah. Kalau kita musafir 2 marhalah, yaitu 100 km, kita tuh kalau keluar daripada kampung kita, musafirnya niatnya adalah niat yang baik, tidak maksiat. Itu kalau keluar kampung kita sudah bisa menjamak dan mengqasar.
Kalau perjalanan kita 2 marhala. Nanti pulangnya sama seperti itu. Sebelum masuk kampung kita boleh masih menjamaknya. Tetapi kalau sudah masuk kampung, itu kada boleh lagi. Atau sebelum keluar kampung, itu kada boleh. Jangan menunggu 100 km baru menjamak. Enggak. Asalkan kita keluar kampung kita, itu boleh sudah kita menjamak. Okay. Apa yang pian sampaikan DPNG sama-sama dene bahai mega. Kota baru gunung Abraham guru amun mendapat mendapat Rasulullah secara langsung dan berpandir amar Rasulullah, apakah itu asli atau majdin insan. Kalau kita bertemu Rasulullah itu dan dia mengatakan bahwasanya aku adalah Rasulullah, itu tidak ada. Sedangkan mimpi saja kita itu tidak ada setan yang bisa menyerupai akan Rasulullah, apalagi yaqzah. Itu bagus itu. Guru apa amalan agar mudah melahirkan? Baca salawat yang banyak. Yang kedua baca Fatihah, sering-sering baca Fatihah. Baca Fatihah banyak-banyak. Itu mudah-mudahan gerurukan parut ini. Pak Ustadz Bangka Belitung hadir Bunda, Masya Allah Bunda. Terima kasih Bunda. Iman terima kasih lam beri ulun hadiah. Waalaikumsalam. Wah Iman. Waalaikum guru ikut nyimak Allah ninggih Linda, Masya Allah. Linda Pangkalambun kah mana nih? Inggih masalah Iman, terima kasih Man. Eman guru bacaan Fatihah yang fasih. Habis itu apa? Hapi acil kawan om umai. Guru apa syarat babini pulang? Babini pulang muda liwarhah. Syaratnya tuh cariakan ulun dulu. Doakan sehat, syaratnya tuh banyak cuman yang utama cariakan dulu bila hendak syaratnya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Anak ganang, Masya Allah. Guru minta ampun guru lah, kayak apa nikah batin boleh kapian, boleh kapang minta ajarakan amalannya cip pendosa. Nikah batin itu kan gampang aja. Nikah batin itu artinya yang perempuan atau yang laki-laki itu mengucap asyhadu alla ilaha illallah. Perempuannya menyahut Muhammad dan Rasulullah. Atau yang laki-laki mengucapkan la ilaha illallah, yang perempuan mengucapkan Muhammad dan Rasulullah. Dengan etikat bahwasanya kalimat itu tafaulannya tidak pernah terpisah. Nah itu pian bisa bahaya itu kena, bisa mati bini pian berdahulu. Kada lewas pian mati juga. Biasanya kayak itu bang. Ini kebanyakannya lah itu cipen dosa lah. Engke itu kada jadi guru aku aja. Mun bini mati ulun ada harapan bebini aja. Pas habis bebini mati. Apanya pernah tak ucapakan. Tetap ulan lah. Kalimat itu kada pernah terpisah. Kalimat syahadat tauhid nawan syahadat rasul namanya. Engke kada bisa terpisah. Bengkelas Amang Banjar makanan tapi belum siap lagi. Enggak, setempat lagi lah. Bila siap habari Amang Banjar. Enggak, makanan. Cara ketinggal salat Jumat, cara ketinggalan salatnya apa tuh? Ketinggal salat Jumat. Nah itu, sejam tuh berarti. Parak dah orang makanan. Mananya nih? Verifikasinya mana? Oh ya. Tuh macam-macam nih nih TikTok nih. Orang Binuang Salabia 32. Cara ketinggalan salat Jumat itu ada di PT Ulun ada. Kalau Jumat itu ketinggalan misalnya 1 rakaat, sembahyangnya cuma menambah 1 rakaat. Apabila kita itu tidak sempat rukuk di rakaat kedua beserta imam, berarti pian niatnya Jumat, sembahyangnya zuhur 4 rakaat seperti itu. Paham kira-kira Hafi amin? Kita itu kalau salat Jumat ketinggalan 1 rakaat, itu menambahnya nanti 1 rakaat aja. Tetapi kalau pian ikut rukuk dengan imam, sama-sama rukuk dengan imam, hari Jumat itu di rakaat kedua, maka pian menambahnya 1 rakaat juga. Tetapi kalau imam di salat Jumat itu bangkit dari rukuk, sampean rukuk di rakaat kedua, imam bangkit di rakaat kedua, i'tidal, maka pian sembahyangnya adalah menambahnya nanti 3 rakaat. Sembahyang 3 rakaat. Sembahyangnya sembahyang zuhur tapi niatnya adalah Jumat. Ulun orang Binuang enggih. Assalamualaikum Ustaz, tempat belajar mendengarkan dari Riau Pekanbaru, Armenia Riau. Doakan ulun bisa ke Riau lah.
Masya Allah, hendak ketembilahan lah. Kapan nih tembilahan ini? Mudahan rezeki ulun besar ini nah dapat ketembilahan kabul hajat tinggi. Masya Allah. Guru di mana pondok pian? Di Lamandau, Salabia. Ini di Lamandau, Kalimantan Tengah. Ini Masya Allah Salabia. Bertambah ilmu berkat gabung nih guru, banyak terima ame sama-sama. Salam dari Jawa Timur. Khofi Amin, di mana Jawa Timur? Saya baru datang dari Jawa Timur. Nggih. Khofi di mana? Jawa Timur nih, di Jawa Timur nih. Bunda Rizkia, terima kasih. Ismail bin Mail. Nah, nama saya adalah Ismail bin Mail. Ini kawan Upin berarti ini. Guru tolong pang paparkan yang mana guru yang dimaksud kadaba huruf dan kadaba suara itu guru. Jumbang guru. Oh di Jumbang, Masya Allah. Kemarin ulun ke Haul, ke Sarwane, Kiai Sarwane guru ulun di Bangil. Ini. Kadaba huruf bersuara itu ketika seseorang itu dalam keadaan fana, dalam keadaan tenggelam, istighraq. Kalau bahasanya itu taraki. Kalau bahasa lain tebadil namanya. Tebadil. Orang yang dalam keadaan memandang kebesaran sifat dan af'al Allah Ta'ala itu maka tidak akan berhuruf dan bersuara lagi. Kenapa? Karena setiap yang dipandangnya, yang dirasanya, yang dilihatnya, yang dirabanya, yang digerakkannya, semuanya terjadi kebesaran Allah Ta'ala sehingga dia tidak mempunyai lagi rasa, tidak mempunyai merasa, mempunyai sifat, mempunyai af'al, mempunyai zat. Nah itu kalau orang kadang mempunyai sifat dan kadang mempunyai zat, berarti orang itu kadang mempunyai af'al lagi, kadang mempunyai sifat lagi. Maka kadang berhuruf, kadang bersuara lagi. Lebur dia dalam sifatnya, lebur dia dalam af'alnya, dilebur dia itu dalam zatnya, dalam kebesaran itu zat. Disitulah kita itu merasakan namanya melihat kebesaran Allah Ta'ala. Artinya kalau orang itu dinamakan, yang dimaksud kada huruf bersuara itu orang itu dalam keadaan ringkasnya dalam keadaan fana fillah namanya. Hingga kalau belum fana kada bisa lagi. Hingga kalau sudah fana pian baru pian mengerti yang kada huruf dan bersuara itu. Nah, karena apa? Karena ketajalian. Tajali itu pahamlah. Kada paham guru bah ketinggian. Berarti pian mengaji belum tahu tajali. Tajali itu namanya nampak kebesaran Allah Ta'ala. Ibarat pian itu punya kekasih itu yang nampak tuh seluruhnya yang pian lihat itu adalah kekasih pian aja. Kada ada lagi yang lain. Sehingga pian kada bisa lagi bersuara lagi. Kada bisa lagi mengata-ngata lagi. Kada bisa lagi pian itu bergerak kecuali pian melihat daripada kekasih pian tadi. Begitu juga orang dalam keadaan fana itu dia dalam keadaan melihat kebesaran Allah Ta'ala, terjali sifat dan afalnya, meliputi akan seluruh tubuhnya, meliputi zahirnya, meliputi batinnya. Walhasil seluruhnya diliputi. Mana ada dia punya? Kalau dia sudah tidak punya apa-apa, mana bisa dia bersuara? Bisa bersuara lah, tetapi dia merasa tidak bersuara. Itu tetap namanya tidak berhuruf dan bersuara namanya. Karena yang didengar bukan suaranya, yang dirasa bukan suaranya, yang diucapkan bukan suaranya, tapi murni daripada sifat-sifat kebesaran yang punya zat wajibal wujud Ismail bin Ismail. Waalaikumsalam. Hadir. Wala tungkal, Masya Allah. Alhamdulillah bisa gabung guru. Akun di kap engkau skalteng, Masya Allah. Kapuas kalalah. Sambil dipolo akan lah. Sambil dipolo akan. Punya Allah nenek lah. Assalamualaikum, apakah sama roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nur Muhammad? Pada hakikatnya seluruh alam ini adalah terbitnya daripada Nur Muhammad. Apapun yang tajali, yang kelihatan di alam ini semuanya itu daripada Nur Muhammad. Nah, samakah roh Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nur Muhammad? Seluruh roh ini awalnya adalah daripada Nur Muhammad semua seberataan. Nurul Mustafa, ruhul akwan, yaitu ruh sekalian akwan. Artinya hidupnya akwan ini. Adanya ini akwan, timbulnya ini akwan, dirasanya ini akwan adalah karena ada Nur Muhammad. Apa itu akwan? Akwan itu artinya makhluk, aghyar. Apa itu makhluk aghyar? Yaitu ciptaan. Jadi seluruhnya ini nang ciptaan yang timbul ini daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi roh kita, roh Nabi, jasad Nabi,
batang tubuh Nabi, kita ini semuanya daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu awalu makhlukin baraja fil alam. Wa minhu tafarra'al wujuda khalqan ba'da khalqin fi ma hadasa wa ma taqaddam. Dari nur itulah terbit yang ada yang kita lihat, yang ada kita pandang, yang ada pada diri kita ini. Semuanya adalah nur. Ruh yang pada diri kita ini adalah daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini tidak bisa hidup kalau tidak ada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian ruh itu tidak ada kalau tidak ada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nur Muhammad itu meliputi seluruh alam termasuk diri kita. Jadi bergerak kita ini adalah bukti adanya nur. Bukti adanya nur. Bukti nur itu meliputi. Memandang kita. Orang dulu mengatakan kalau nur itu kena mata maka bisa melihat, kalau kena telinga maka dia mendengar, kalau kena badan maka dia merasa. Nah, kalau kena batang tubuh hidup dia. Nah, itulah nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi. Ringkas saja belajar nur itu. Nah, itulah. Guru kalau banyu teh basamut jadi dimasuki najis lah. Kalau samutnya itu dilimpar maka hukumnya bangkai, maka hukumnya najis. Kalau samutnya masuk seorang dikeluarkan aja maka hukumnya kada najis. Terkecuali samut yang masuk tadi banyak sehingga merubah itu rasa banyu tadi, baru dihukumkan najis. Atau dikatakan orang lu banyunya banyak ini samut. Nah itu bangkai berarti dia itu. Walaupun dia masuk seorang tapi banyak maka hukumnya bangkai. Jadi itulah. Nah, bilanya berubah baunya. Waalaikumsalam Eril. Guru makan bekon secara hakikat siapa guru? Udah ulun jelaskan tadi. Masalah Nur Muhammad tadi. Siapa? Kalau ulun mengisahkan masalah nur berarti bergerak berdiam itu adalah nur. Yang dilihat nur. Ruhul Akwan berarti seluruh yang dijapa, yang disentuh, yang diraba, yang dilihat adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pian bertanya, makan minum itu secara hakikat siapa guru? Pian hendak lewat mana? Lewat tauhid. Kalau lewat nur itu, nur berarti. Assalamualaikum guru Tanjung hadir. Umpat duduk guru lah. Sihat selalu guru. Enggih amin ya rabbal alamin. Muhammad Riyadi. Guru ulun minta izin. Ulun ketujuh mendengarkan ceramah pian di YouTube. Masya Allah. Nur Haini. YouTube-nya MT Nur Mustafa. Nanti ini ada nanti di YouTube. Acil Soto Gibos. Hendak bertakun guru lah. Kayak apa? Kenapa duit di laci ulun nih kurang, kada sesuai dengan jualan, padahal rami benar. Nah itu membahayakan tuh cilai. Ini masalah. Terima kasih memberi panah asmara, masalah. Thank you, masalah. Itulah cilai kada tahu ulun abang, masalah. Terima kasih bang, masalah. Ulun hendak batakon guru, rasa itu adakah batasnya? Rasa itu sebenarnya kada ada batasnya. Cuma kita nanti rasa apa dulu pian ini? Rasa hambar kah rasa masin kah? Ini rasa apa maksud pian itu? Kalau naik akan dia pian lah. Karena itu takutan alan. Kalau rasa itulah yang batakon rasa tadi itulah. Ulun naik akan kopi amin ya apa ini? Kalau ulun menaikkan berarti pertanyaan yang lain lah ulun kada terjawab lah. Bisa kada terjawab ulun. Kalau lagi haid lah ulun takutannya itu kekawanan kita ini lah. Ulun nih kalau ulun menaikkan orang kadang ulun kada terjawab. Waalaikumsalam. Uni kasturi. Kena dimuntong gurai. Kena dimuntong gurai guru kurau. Apa itu maksudnya Jemi Bahtirannya lah? Muhammad Ari kisahkan pendalaman yang tadi sudah ulun kisahkan itu. Yang ulun kisahkan tadi itulah termasuk itulah. Guru ulun hendak menikahkan anak. Terima kasih abang masalah. Di bulan 10 kena baiknya di tanggal berapa guru? Bulan 10 kereta kena pian DM ulun. Bulan Maulid kada itulah. Oh didin orang Kurau awal-awal belajar ma'rifat itu yang ulun kerjakan guru musahadah atau kayak apa guru? Nah kita pandiri Nijar lagi sudah nah ulun telah tempuluh ada jauh ulun ini nah. Guru diperbolehkan, guru bisa dipulahkankah
YouTube biar ada terus pelajaran Sidin. Terima kasih. Guru bisa dipulahkan YouTube biar ada terus pelajaran. Herman ada di YouTube bulan. Itulah. Assalamualaikum. 4 batakun kalau kita jual tanah apabila bayar zakatnya guru. Terima kasih. Kalau jual tanah kan ada berzakat. Karena zakat itu syaratnya adalah yang jual kita tuh berjualan jual beli. Yang kedua harus syaratnya setahun. Harus sampai nisab sampai haulnya. Sampai nisabnya iya. Kalau berjual tanah misalnya 100 juta kan sampai nisab. Tapi haulnya belum sampai. Kada perlu kita mengeluarkan kecuali pian menabung sampai setahun baru dikeluarkan. Iyalah. Wah, real. Wah, mantap kalau real. Ulun betupi mantap tadi sama dengan murabi memberi ulun. Masalah. Nah, ini dari batas rasane lah. Muhammad Sapradin ini naik ya, pian minta naik lah dengan ulun. Nah, ulun naik, ulun minta akan pian naik. Yang kedua tadi itu di sini ulun minta maaf dulu lah. Yang mana tadi itulah? Yang mana tadi itu? Pendalaman tentang hati ma'rifat. Masalah abang, terima kasih bang. Masalah bang. Lah ulun suruh takun masalah-masalah ini nah. Mau busur diwa asmara masalah abang, terima kasih. Membunuh nafsu kayak apa guru ya? Membunuh nafsu itu sebenarnya orang itu bila kita itu lapar, nafsu kita itu kanyang. Apabila kita kanyang, nafsu kita itu lapar. Dalam artian berpuasa, menurutnya seperti itulah. Nafsu kita itu kalau kita puasanya lemah. Assalamualaikum guru 4 batakun. Ulun jauh dari kampung, hendak salat Jumat. Bolehkah berjuhur? Kalau misalnya ada halangannya, boleh berjuhur. Kalau jauh benar biasanya memudaratakan mendatangi. Itu boleh berjuhur. Lawan pian itu, kalau di kampung pian itu kadeda orang mendirikan Jumat, dalam artian pian kada sekampung dengan orang itu, dan pian itu kadeda mendirikan Jumat di situ karena kada cukup orangnya, bejuhur kada bapak. Hendak salat Jumat boleh lagi, boleh kahjur. Jauh dari kampung hendak salat Jumat bolehkah juhur? Nanti dulu kejauhannya seperti apa misalnya. Kalau di luar kampung pian kan pian belain orang kampung situ. Lihati uzurnya dulu. Nanti keujurannya apa jadi jauhnya itu misal kendaraan pian kadada atau apa itu baru boleh. Bulan Maulid hidupnya insya Allah hari Kamis insya Allah. Jadi minggu depan Arba Mustamir insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ulun mama Wahyu, bolehkah ulun minta cerai? Ulun mama Wahyu, bolehkah ulun minta cerai? Suami ulun sudah puluhan tahun kada pernah beri duit atau biaya ke anak. Nah itu pian angkat aja itu ke pengadilan kan ada pian itu kalau nikah resmi ada sigat taklid itu ada kan di situ. Nah pian adu akan maka jatuh kena talak 1. Guru bolehkah membaca Aqidatul Awam kalau sedang haid? Aqidatul Awam boleh kata bapak. Aqidatul Awam. Melepaskan nikah batin pang guru kayak pajar kada tahu lon. Kada tahu lon melepasakannya aja itu. Waalaikumsalam li, waalaikumsalam li 4 batakun bolehkah baulah rumah kayak apa ukurannya yang bagus? Bagusnya itu 97 kah? Ganjil diambil. Bagus. Ini maksudnya gulora rasakan ada dimaksud rasakan ada dimaksud jangan merasa jangan dirasa tetapi rasa itu sama dengan ulun jelaskan tadi kan ada dimaksud jangan merasa kita beramaliyah jangan merasa kita beramaliyah jangan merasa amaliyah kita yang manfaat, ada memberi manfaat, jangan dirasa, itu jangan dirasakan. Artinya apa yang terjadi sesudah kita beramaliyah jangan kita, tapi rasa. Nah itu berarti hilang rasa semuanya itu bila sudah rasa itu. Ulun naikkan pian nah supaya jelas kita bertanya.
detakun itu. Masalah ini masalahnya berat masalahnya lah. Masalahnya harus tahu dulu. Karena cabangnya itu banyak. Kalau di amaliyah nanti beda. Ini kalau di kita itu di hakikat nanti beda namanya. Ini cara merasanya itu, nah, rasanya. Nah, pakapian kada naik. Kan ada dimaksud jangan merasa, ya benar. Jangan dirasa, ya benar. Ini tapi rasa, nah, itu sudah masuk tuh berarti. Ini. Mohon pencerahannya Ustaz, maksudnya Nabi Muhammad SAW Bapak segala ruh. Ya, nurnya pada hakikatnya Nur Muhammad, Nabi Muhammad itu adalah nur yang tajali, yang langsung tajali dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tajali, kalau kita kan ditajaliakan dulu. Kalau Nabi Muhammad itu langsung tajali dengan Allah Subhanahu wa taala. Nurnya langsung tajali dengan Allah taala. Nggih. Salam Bapak segala ruh. Iya, karena Nur Muhammad itu adalah Abu Arwah, Nur Muhammad itu. Makanya ulun padahkan tadi Nurul Mustafa, Ruhul Akwan. Artinya laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Artinya tidak hidup, tidak nyata, tidak johir ini seluruh alam ini kalau kada dengan berkat Nabi Muhammad SAW atau dengan berkat nur Nabi Muhammad SAW tadi. Seperti itu. Jadi dikatakan Abul Arwah, timbulnya seluruh alam ini daripada Nur Muhammad itu. Adakah rencana pian ke Banjar bulan Maulid nih guru? Belum tahu ulun lagi nah. Inggih. Nah, kayak apa guru cara bertobat? Misal imbah mang guringi bini orang. Bertobat ya, minta ampun. Bepadah tuh pian itulah. Muhsan namanya. Nih. Belajar betani. Taubatnya walaupun taubat lah itu dirajam sebenarnya muhsan itulah. Dirajam sampai mati kalau kita itu bebini, Bang. Orang yang selingkuh itu. Kalau secara fikihnya lah. Itu. Kecuali orang yang memberi maaf lalu taubat kita. Kada mengulangi lagi. Seperti itu. Pas bagawi siang Jumat bolehkah ulun salat zuhur ja? Kalau itu kada dibolehkan orang, uzur namanya pian. Maka pian sembahyang zuhur ja. Misalnya mengancam akan keselamatan pekerjaan pian. Zuhur kada apa-apa itu uzur namanya. Karena pikitnya seperti itu. Nah. Lawan bini kayak apa guru? Rancaki minum jamu. Fitria ipit kayak apa laki sayang lawan bini aja. Kayak apa guru aja? Rancak ya minum jamu. Berbakti dulu dengan waktu. Assalamualaikum guru, arba mustamir Rabu ini kah Rabu akan datang enggih. Isnaniyah Abdurrahman, assalamualaikum guru. Hari Rabu semalam ulun sudah puasa niat arba mustamir kada bapak. Enggih. Karena hitungannya 2, karena kita selisih semalam itu. Guru 4 batakun, bila tanah kita 10 tahun pas payu kita jual wajiblah zakat. Kada wajib. Ini 4 batakun, bila tanah kita 10 tahun pas payu wajiblah zakat. Kada wajib itu zakat, mun pian zakat kada. Zakat itu kan harta jual beli, harta perdagangan. Kecuali pian itu berdagang. Dagang tanah, jual beli tanah, pekerjaan pian sampai setahun dihitung. Itu sampai nisabnya wajib. Iya, pendosa. Cara menghadapi anak yang cuek, masalah. Rancak kayak kita sering-sering kita berbicara dengannya. Zakatnya mohon penjelasannya, minta ampun, minta reda. Inggih Hajahman tadilah, Haji Rahman tadi. Amunnya 10 tahun misalnya, tapi tanah kita itu kan wajib zakat, kita jual. Tanah kita menjual tanah aja misalnya 1 miliar kita jual. Itu syaratnya itu adalah harta perdagangan yang kita jual tuh. Kalau tanah itu kan kada harta perdagangan, kita jual. Nah, 1 miliar itu kan sampai nisabnya yaitu 25 juta. Itu kecuali pian andak di bank, duit pian itu andak disimpan setahun baru pian zakati. Karena syaratnya orang mengeluarkan zakat itu diantaranya adalah harta perdagangan dan sampai nisabnya, sampai haulnya yaitu setahun. Kalau dia kada sampai setahun, kada wajib kita zakat. Kalau dia itu misalnya mau hendak menjual 10 tahun, itu kada dihitung itu.
10 tahun kita hendak menjual, kada payu-payu, dihitungnya tuh dari ada duitnya. Baru itu dihitung, itu pun kalau dia wajib zakat tadi. Tapi kalau hartanya misalnya yang tadi itu tanah itu kan kada wajib zakat. Kalau pian hendak bersedekah, ropopo kada jadi masalah. Tetapi maksudnya dalam kaidah orang mengeluarkan zakat itu tidak ada. Seperti itulah jangan. Guru amun manguap pas salat kayak apa bertutup mulut, jualah. Guru pakai tangan, ya kan apa-apa ditutup mulutnya seperti ini. Tapi dinyatakan kalau menguapnya itu mengeluarkan suara batal sembahyangnya, batal zahir 2 huruf. Guru pendengar Allah Ta'ala itu lebih lekat lagi di antara betis dan kaki. Hingga kayak apa guru? Meliputi namanya Ismailah. Meliputi itu bukan di antara betis dan kaki lagi, di antara bulu dan di dalam bulu, di antara bulu di dalam bulu. Pokoknya di dalam meliputi itu kayak apa? Meliputi sebagaimana resapnya air dengan tanah. Bukan Allah Ta'alanya yang meliputi, tetapi seluruh sifat dan afalnya yang meliputi. Itulah. Karena padahal Allah Ta'ala menjadi itu namanya pian itu menjadi satu nanti kada boleh itu. Jangan pian mengartikan kayak itulah. Yang dekat itu sifat meliputi nanti. Orang itulah, kalau orang itu misalnya di tauhid panah, misalnya di tauhid tidak ada zat itu yang zahir, tidak ada. Tetapi kenyataan kebesaran sifat dan afalnya lah yang nampak nanti itu. Itu. Jadi pian harus tahu itu. Jangan zatnya menjadi Allah Ta'ala seseorang, enggak. Itu namanya ijtihad nanti. Orang itu bisa jadi seperti itu, namanya menjadi satu atau bertempat nanti Allah Ta'ala itu kada boleh. Itu ada boleh, itu berarti salah mengajinya, mengaku Allah Ta'ala jadinya. Itu berarti dia mengaji ma'rifatnya di ilmu baru, belum sampai kepada benar-benar ma'rifat yang diberikan Allah Ta'ala. Berarti itulah, doakan ulun guru ini sama-sama. Kayak apa guru minta halal lakiannya kada wani, tapi liwar menyesal jar kawan. Ya kada apa-apa, kada wani itu artinya menyesal aja. Artinya bertobat ya, menyesal ya bertobat ya, kada wani madahkan ya lah. Putri Sarajana inge guru, masalah. Abang terima kasih lah beri ulun lah. Izin guru ulun hendak turun minta rida inge sama-sama. Jam 1 tadilah. Jam 2 sejam setengah sudah inge. Guru rumah tanah sudah dijual dan zakat sudah dikeluarkan kayak apa hukumnya? Kada apa-apa. Menyatakan zakat sudah dikeluarkan kada apa-apa, kada jadi masalah, sudah dikeluarkan. Kayak itu. Jatuh aja sedekah hukumnya. Artinya zakat itu apabila tidak sah maka hukumnya jatuhnya sedekah. Jangan pian tarik lagi dengan orang. Misalnya kita berzakat belum sampai waktunya misalnya. Lalu berarti kada sah zakat dulu, nah jatuhnya sedekah. Iya. Oh, makanan sudah siap ya, masalah. Guru izin bertakon tata cara sujud sahwi yang dikerjakan berapa kali? Sujud sahwi itu 2 kali, dikerjakan sebelum salam, yaitu sesudah kita membaca tahiyat akhir. Duduknya seperti duduk tahiyat awal. Jadi habis kita rakaat terakhir duduknya seperti tahiyat awal, lalu kita tuh membaca fil alamina innaka hamidum majid. Habis itu kita sujud 2 kali. Bacaan sujudnya apa? Terserah bacaan sujudnya seperti sujud biasa boleh. Bacaan sujud sahwi boleh juga. Habis itu duduk lagi di antara 2 sujud. Baca lagi bacaan duduk antara 2 sujud. Habis itu sujud lagi. Habis itu bangkit daripada sujud itu kita duduk tahiyat akhir. Habis itu salam langsung. Itu caranya sujud sahwi. Fadilat sering mengirimi kuitan Fatihah dan mengirimi para wali para nabi. Fadilatnya apa guru? Bagus. Pokoknya bagusnya nanti fadilatnya pian seorang yang merasa nanti, insyaallah. Masyaallah. Ulun anak makanan nih. Buhan binian nih. Enggih. Apalah. Mahanya bagikan lah. Enggih. Nggih sampai sini gini dulu lah ulun lah. Karena ulun nak mutalaah lagi malam ini insyaallah majelis. Insyaallah ulun sepilkan dulu lah. Orang siap anak makanan. Terima kasih abang.
Makasih abang lah. Minta maaf ulun dengan pian seberitaan minta ridha minta halal. Sudah kah? Oh iya. Buhannya membuai makanan, buhan nang begawian agar makan malam nih, insyaallah. Nah, minta maaf ulun, minta ridha dengan pian, mudahan berkah, mudah-mudahan segala hajat kabul pian seberitaan. Amin. Ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.